Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update sekilas aja ya. Ini quick update aja untuk token Velo. Karena seminggu lalu kita udah bahas juga nih tentang Velo. Kalau teman-teman ketinggalan, itu bisa cek langsung di video kita yang ini ya. Itu 7 hari lalu kita udah post juga. Dan overall video ini nggak akan terlalu jauh berbeda pembahasannya soal news, teman-teman. Jadi, Velo sendiri harganya drop. Kita udah jelasin di video itu kenapa harganya drop, dan salah satu alasannya yaitu karena mereka cukup aktif untuk saat ini membagi-bagikan koin gratis. Mereka kasih airdrop dengan beberapa kali listing di beberapa exchange, mereka bikin campaign. Salah satunya yang sekarang yang terbaru adalah mereka bikin campaign sama Bybit. Ya, jadi ini ya mereka memberikan reward teman-teman dalam setiap campaignnya. Dan tentunya ini negatif kalau sebuah koin atau sebuah token dijadikan sebagai reward. Dalam sebuah campaign itu berarti orang yang dapetin airdrop tersebut, orang yang dapetin koin tersebut sangat-sangat berpeluang untuk jual. Cuman beberapa campaign dari Velo sendiri itu tidak menggunakan token Velo ya. Ada yang menggunakan USDT, ada juga yang pakai Velo. Kalau di bawah-bawah ini pakai Velo semua nih. Dan dari pihak Velo sendiri itu membagikannya cukup banyak. So ini sebenarnya bukan berita yang cukup bagus, dan harga Velo akhirnya terjun juga, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya, Velo udah drop dari sebelumnya, kita pernah bahas ya di sini. Ketika Velo berada di symmetrical triangle ini, benar-benar Velo punya potensial untuk kembali ngepump. Tapi semuanya berubah ketika melihat pergerakan dari Velo, ternyata dia malah breakdown. Dan sekarang turunnya udah makin dalam lagi, disertai dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Kalau teman-teman perhatikan, volume smart money-nya itu nggak ada, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk saat ini, yang paling mendominasi adalah para retail yang melakukan transaksi, which is transaksinya justru mengarah kepada tren penurunan. Jadi bisa dibilang untuk saat ini, Velo masih dalam tekanan jual. Kalau dari segi project-nya masih tetap jalan ya, teman-teman. Mereka masih tetap fokus mereka ya, membangun jaringan blockchain. Hanya saja memang ya dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ini di Korea, di mana, jadi mereka keliling-keliling dunia lah istilahnya untuk mengembangkan kembali blockchain project yang mereka punya. Tapi di satu sisi ada blunder yang sepertinya mereka lakukan. Jadi kalau kita cek lagi Velo di CMC ya. Untuk supply-nya sih buat saat ini untuk Velo itu masih cukup kecil, yaitu sekitar 4,9 miliar token, teman-teman. Sementara yang maksimum supply-nya itu sekitar 30 miliar token, which is baru 17%. Velo tentunya pengen dong ekosistemnya makin besar. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah share koin-koin mereka dalam bentuk reward. Dan itu biasanya memang kalau sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan pengamatan saya di market, itu memang bisa menimbulkan penurunan harga koin karena ketika orang dapetin airdrop, logikanya mereka lebih banyak bakalan jual langsung ke market. Nah, itu bikin harga token terjun, teman-teman. Harga tokennya jelas terjun. Kalau kita lihat dari posisi sekarang, saya juga nggak nyangka kalau Velo bakalan turun agak dalam seperti sekarang ini. Dan tentunya pasti banyak teman-teman yang udah sangkut. Dan kalau kita lihat secara teknikal, posisi dari Velo sekarang jujur kurang begitu baik ya. Dia baru aja drop dari level strong support di sini di kisaran 0,0033. Kalau kita rupiahkan, mungkin ada teman-teman yang trading pakai rupiah. Mungkin tradingnya di Indodax ya. Kalau kita lihat sih dari posisi sekarang ini udah turun, dan ini adalah pola descending triangle, teman-teman. Jadi posisi Velo sekarang di kisaran harga 45 rupiah, dia udah breakdown dari level strong support di sini. Which is ini sebenarnya negatif dan sekarang mengarahkan pergerakan Velo untuk kembali terkoreksi lebih lanjut. Jika kita perhatikan, teman-teman, ini adalah pola descending triangle ya. Biasanya pola-pola ini adalah pola pembalikan arah, dan which is sudah terkonfirmasi. Lalu targetnya sih kalau kita bisa ukur itu bisa turun sampai kisaran 32 rupiah. Which is itu ada level support di sini. Kemarin juga Velo sempat ketahan di area tersebut. Jadi cukup make sense untuk
cukup make sense untuk level support ini. Sepertinya ini support ideal yang bakalan dikunjungi Velo, yaitu di kisaran 33 rupiah. 33 rupiah ya. Jadi itu teman-teman, posisi sekarang masih cukup bearish buat pergerakan dari Velo. Jadi mungkin kita perlu melihat reaksi daripada buyers di kisaran area 33 rupiah tersebut. Apakah buyers cukup antusias dalam hal melakukan pembelian di area tersebut, atau justru Velo malah di bawah nyelam lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat di level bawahnya ada level 27 rupiah yang bisa menjadi level pertahanan untuk Velo. Kalau level dari sini di 33 ini itu dijebol, maka targetnya ke 27 rupiah. Kalau dijebol lagi ya udah bisa turun sampai 15 rupiah. Jadi tadi polanya adalah descending, semoga nggak salah namanya ya, karena banyak sekali pola-pola di market yang saya sendiri agak ya suka lupa lah teman-teman. Jadi descending triangle ini polanya kayak gini teman-teman, dan ini biasanya mengarahkan kepada tren bearish, dan so far sudah terjadi hal demikian pada Velo sendiri, dan posisi sekarang masih bakalan tetap turun sepertinya. Ini koreksinya kalau kita ukur ya, potensial koreksinya masih sekitar 25%, 26%, jadi masih sangat-sangat dalam. Mungkin ada teman-teman yang perlu dilihat gimana kalau kita lihat dari posisi kepemilikan wallet, apakah yang terjadi. Kalau dari kepemilikan wallet sih kita pakai Stellar ya, di sini nggak kedetek teman-teman. Coba kita lihat di bagian asetnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini ada orang yang baru melakukan akumulasi sejak 2021. Newly create asset. Jadi bisa dibilang ini cukup tinggi belakangan ya. Tapi sekarang udah mulai melandai lagi di 2023 ini. Paling banyak untuk asetnya itu ada di wallet-wallet XLM. Jadi miliknya Stellar, teman-teman. Ini cukup banyak sih untuk asetnya. Kalau kita lihat dari liquidity pool, di sini juga ada liquidity pool, which is artinya Velo sendiri bisa di staking, teman-teman, di beberapa platform. Saya sendiri kurang tahu juga bisa di mana aja untuk stakingnya, mungkin bisa di beberapa exchange ya. Jadi datanya kita nggak bisa lihat holder secara clear teman-teman untuk Velo ya. Jadi gitu aja mungkin pembahasan kita secara teknikal. Kalau posisi saya, menurut saya, kalau posisi Velo menurut saya ya masih bearish, kira-kira minus sampai 26% lagi deh teman-teman, untuk bisa capai level 33 rupiahnya. Jadi mungkin gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.